Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah syukur pagi hari ini kita diberi kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Hari ini adalah sesi kedua dari mata kuliah Manajemen Penganggaran Pembangunan Magister Administrasi Publik FISIP Unsri. Sebagaimana Anda telah ketahui, minggu kemarin pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengenalan apa itu materi kuliah Manajemen Penganggaran Pembangunan yang kita jelaskan melalui RPS, bagian dari RPS, rencana pembelajaran semester, yaitu pertama tentang deskripsi mata kuliah. Pertemuan pertama kemarin saya sudah menjelaskan tentang hal ini, ada beberapa poin deskripsi mata kuliah, kemudian saya juga menjelaskan tentang standar kompetensi. Standar kompetensi apa yang diharapkan agar dalam mengikuti mata kuliah ini, yaitu dari aspek kognitif, aspek afektif maupun evaluatif. Itu harus bisa Anda dapatkan. Dan selanjutnya kontrak perkuliahan kita juga sudah sepakati tentang kehadiran, interaktif, kemudian mengikuti proses, termasuk nilai dan komponen-komponen nilai dalam mata kuliah ini. Dan kemarin kita juga sudah membahas referensi apa, buku-buku apa yang wajib Anda baca, dan mana yang sebaiknya Anda baca untuk bisa mengembangkan pemahaman saudara-saudara sekalian tentang perencanaan dan penganggaran pembangunan. Paham? Paham. Oke, kita akan lanjut pada sesi kedua, yaitu sesi hari ini tentang sistem perencanaan pembangunan. Adapun tujuan pembelajaran umum adalah untuk memahami konsep dasar perencanaan, dokumen perencanaan pembangunan, tata cara penyusunan perencanaan, regulasi perencanaan penganggaran, dan sinkronisasi hubungan perencanaan penganggaran pembangunan di Indonesia. Kemudian kita lihat juga dengan tujuan pembelajaran khusus, Anda bisa baca semua di sini untuk mata kuliah hari ini. Kemudian kita juga bisa melihat dengan indikator hasil yang diharapkan. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan para peserta mampu untuk menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan sebagainya. Kemudian menjelaskan juga regulasi perencanaan, tata cara penyusunan perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga, menjelaskan sinkronisasi dan hubungan perencanaan dan penganggaran pembangunan. Ini indikator hasil. Selanjutnya pokok bahasan ada 3 pada hari ini kita akan bahas. Yang pertama konsep dasar, ruang lingkup, dan dokumen perencanaan pembangunan. Kemudian yang kedua regulasi, tata cara penyusunan perencanaan pembangunan. Dan yang ketiga sinkronisasi dan hubungan perencanaan pembangunan pusat dan daerah. Oke, sebelum kita lanjut, saya akan menyampaikan satu quotes yang menyangkut perencanaan pembangunan kita, yaitu awali setiap pekerjaan dengan perencanaan yang baik, karena gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah itu fatal ya, jadi jangan sekali-sekali Anda salah dalam merencanakan, itu sama dengan Anda sedang merencanakan kegagalan, sangat fatal. Oke? Nah sekarang kita lanjut dengan pokok bahasan pertama, yaitu konsep dasar, ruang lingkup, dan dokumen perencanaan. Mungkin di benak Anda sudah tahu semua, apa itu sih perencanaan, karena Anda juga melalui S1 apapun jurusannya. Kemudian apa itu pembangunan, dan berikutnya Anda juga bisa mungkin ada di benak saudara itu, apa itu perencanaan pembangunan. Nah dalam hal ini saya ingin mendapat masukan dari Anda semua tentang hal ini. Silakan satu-satu. Yang pertama, apa yang ada di benak Anda tentang perencanaan? Coba, siapa yang bisa? Oke, yang angkat pertama, Firdaus, silakan pakai mic ya.
Apa perencanaan? Baik Pak, menurut saya perencanaan itu adalah apa? Cara atau metode untuk mencapai tujuan tertentu dengan menggunakan sumber daya yang ada Pak. Oke. Dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi kalau sumber dayanya tidak ada, tentu saja kita juga tidak bisa melakukan perencanaan secara optimal ya. Oke. Yang kedua, apa itu pembangunan? Siapa? Silahkan dari Aditama. Menurut saya pembangunan adalah upaya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Selalu ke arah yang lebih baik ya. Jadi kalau bukan ke arah yang lebih baik, bukan pembangunan ya. Oke, good. Terima kasih. Dan yang ketiga, perencanaan pembangunan. Siapa? Ini mewakili ini ya, silakan. Terima kasih Bapak. Untuk menurut saya perencanaan pembangunan itu merupakan cara atau teknik dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan untuk perubahan yang lebih baik lagi bagi masyarakat, mensejahterakan masyarakat dan yang menjadi maju dan makmur Bapak. Setahu Anda, pembangunan itu telah dilaksanakan di Indonesia sejak pemerintahan siapa? Sejak era reformasi pemerintahan B.J. Habibie Bapak. Oke. Dan sebetulnya pada saat era Soeharto juga dilakukan pembangunan ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melihat di sini pengertian-pengertian yang Anda sudah sebutkan tadi, yaitu definisi perencanaan. Definisi perencanaan ini ada 4. Anda bisa baca, dan yang saya sampaikan di sini yang terakhir. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Jadi sebagian dari saudara sudah menyebutkan tadi dengan berbasis sumber daya, ini adalah definisi dari perencanaan. Dan yang berikutnya tentang pembangunan. Apa itu pembangunan? Pembangunan adalah suatu upaya untuk melakukan perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Proses perubahan ke arah yang lebih baik. Bagus, tadi di antara kawan-kawan juga sudah menyampaikan. Dan yang terakhir, perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan ada 3 di sini, dan saya akan menyampaikan 1 saja, yang lain silahkan untuk referensi Anda. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam proses pembangunan sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang maju, makmur, dan sejahtera. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjut dulu. Sekarang kita bicara ruang lingkup perencanaan, tingkat nasional dan di tingkat daerah. Di tingkat nasional kita mengenal adanya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Renstra Kementerian Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, dan Renja Rencana Kerja Kementerian Lembaga. Itu di tingkat nasional. Kalau di tingkat daerah kita mengenal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, kemudian Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Renja Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sekarang saya ingin menanyakan kepada kalian, siapa yang bisa jawab? Berapa usia masing-masing dokumen tadi? Ada yang bisa? Ya, silakan. Izin Bapak untuk RPJP nasional jalan. Kita bicara yang daerah, Mbak. RPJP daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM daerah untuk jangka waktu 5 tahun, Renstra SKPD untuk jangka waktu 5 tahun, RKPD untuk 1 tahun, dan Renja SKPD untuk 1 tahun. Oke, terima kasih. Sudah paham semua ya? Kita akan lanjutkan dulu ke berikutnya. Ini dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ini kita titik beratkan ke daerah, sebetulnya analogisnya sama dengan tingkat nasional, tapi daerah lebih kompleks karena memang sampai ke tingkat desa, sementara nasional hanya sampai ke tingkat provinsi. Rencana pembangunan daerah itu terdiri dari RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Paham ya?
Sementara rencana perangkat daerah itu terdiri dari Renstra dan Renja. Nah, sekarang saya akan jelaskan kepada saudara. Yang pertama, RPJPD. RPJPD itu adalah penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan daerah dalam jangka waktu 20 tahun. Oke, tadi sudah disebutkan juga, terima kasih. Sementara RPJMD adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang terpilih. Selain itu, RPJMD juga mengacu pada visi misi program yang ada di RPJPD. Ingat ya. Selanjutnya, kalau RKPD itu apa? Nah, kalau RPJPD itu 20 tahun, RPJMD-nya kan per 5 tahun. Jadi ada RPJMD 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, dan 5 tahun keempat. Sementara RPJMD kan 5 tahun. Berarti RKPD-nya ada RKPD tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Maka RKPD itu adalah penjabaran RPJMD pada tahun bersangkutan. Sementara Renstra adalah penjabaran dari RPJMD sesuai dengan sektor yang ditangani. Jadi kalau Renstra kesehatan adalah penjabaran dari RPJMD khusus untuk sektor kesehatan. Kalau pertanian, penjabaran dari RPJMD khusus untuk sektor pertanian. Itu ya. Renstra usianya juga 5 tahun dan akan dijabarkan tiap tahunnya dalam bentuk renja. Jadi kalau Renstra dan Renja ini adalah untuk perangkat daerah, sementara RPJPD, RPJMD, RKPD itu skalanya di tingkat daerah. Oke, nanti kalau ada bertanya boleh angkat tangan ya. Kita lanjut dulu. Ini arsitektur dokumen rencana pembangunan daerah. Coba Anda perhatikan. Tadi saya sudah menjelaskannya sedikit. RPJPD dipedomani dalam penyusunan RPJMD. RPJMD dipedomani dalam penyusunan Renstra perangkat daerah dan RKPD. RKPD akan dipedomani untuk penyusunan Renja perangkat daerah, selain juga Renja mengacu pada Renstra perangkat daerah. Nah, begitu RKPD ini jadi, maka eksekutif akan menyampaikan KUA PPAS, kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara kepada DPR. Setelah ini disetujui KUA PPAS, maka eksekutif akan menyampaikan rancangan APBD. Ingat ya, rancangan APBD itu bahannya dari KUA PPASP. Gitu ya. Apabila rancangan APBD yang bahannya juga berasal dari RKA perangkat daerah, yaitu penjabaran dari Renja, maka akan ditetapkan APBD oleh DPR. Setelah APBD ditetapkan, akan ditindaklanjuti dalam bentuk DPA perangkat daerah berdasarkan keputusan kepala daerah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Alhamdulillah. Kita akan lanjut. Ini fungsinya, fungsi dokumen perencanaan pembangunan daerah. RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Jadi setiap calon kepala daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota, atau kalau nasional calon presiden, harus mengacu pada RPJP. Kalau di daerah, kalau di nasional. Ya. Kemudian RPJPD ini akan diacu untuk penyusunan RPJMD. Nah, RPJMD itu sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah yang isinya adalah penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih. Kalau tingkat nasional presiden terpilih. Oke? Sementara RKPD itu sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan. Di samping juga menjadi pedoman kepala daerah dalam penyusunan KUA PPASP di arsitektur tadi. Oke, kita akan lanjut.
Rencana pembangunan tadi saya sudah sebut, yang di sebelah kiri ini untuk daerah, ada RPJPD, ada RPJMD, dan RKPD yang biasanya disusun oleh Bapeda. Kemudian dokumen rencana perangkat daerah, ada Renstra perangkat daerah dan Renja yang biasanya disusun oleh perangkat daerah. Oke. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan pertama tentang regulasi. Regulasi RPJPD, RPJMD, RKP, dan rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga sudah ada di sini. Anda tinggal baca. Kita akan lanjutkan lagi dengan regulasi yang sudah ditetapkan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 2014. Ini sudah ada lengkap. Anda tinggal membacakan. Ini satu dengan lainnya ya. Kita akan lanjut pada yang utamanya. Yang utama adalah sistem perencanaan pembangunan nasional, itulah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya, tujuan dari SPPN, silakan Anda baca. Yang pertama untuk mendukung koordinasi antar pelaku, kedua menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, sinergis, kemudian yang ketiga menjamin keterkaitan konsistensi perencanaan penganggaran, dan keempat untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Oke, kita lanjut. Tata cara perencanaan pembangunan daerah ini ada dua, satu yang berorientasi proses, satu berorientasi substansi. Yang berorientasi proses itu ada teknokratik, partisipatif, politik, atas bawah, top down, dan bawah atas, bottom up. Yang teknokratik dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Anda sudah tahu semua, berdasarkan data-data BPS dan sebagainya yang bisa dipercaya. Partisipatif melibatkan semua pemangku kepentingan, bukan hanya masyarakat, tapi juga dunia usaha, perguruan tinggi, dan sebagainya. Politis, ini keterlibatan DPR dalam membahas visi misi, juga dalam hal menyampaikan aspirasi masyarakat melalui legislatif. Sementara atas bawah, kalau atas bawah top down adalah kebijakan nasional yang harus diakomodir di tingkat daerah, dan bawah atas atau bottom up adalah usulan daerah yang harusnya diakomodir di tingkat nasional. Oke. Sementara yang berorientasi substansi, kita mengenal holistik, tematik, kemudian spasial, dan integratif. Holistik, tematik, saya memberi contoh saja. Misalkan untuk Sumatera Barat, pembangunannya harus holistik, komprehensif dari berbagai aspek. Tematiknya apa? Pariwisata misalkan. Maka pembangunan ini prioritas utamanya ada pariwisata, yang lainnya mengeroyok ke sana. Sementara spasial harus sesuai dengan pemanfaatan ruang. RT RW tersebut nggak boleh, kalau itu bukan pariwisata jangan pariwisata gitu kan. Kemudian integratif, dikeroyok semua kepentingan yang ada di sana. Baik itu pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat bersama-sama untuk melaksanakan pembangunan ini. Lanjut. Kita masuk yang terakhir nih. Sinkronisasi dan hubungan perencanaan pembangunan. Saya akan jelaskan sedikit, agak panjang. Izin saya akan menggunakan mouse di bawah ini, karena agak panjang sih. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. RPJPN 20 tahun dipedomani dalam penyusunan RPJMN 5 tahun. Kalau ke bawahnya dipedomani dalam penyusunan RPJP provinsi. Dan ke bawahnya lagi dipedomani dalam penyusunan RPJP kabupaten kota. Kalau yang provinsi, RPJP provinsi dipedomani untuk penyusunan RPJM provinsi, dan yang bawah untuk penyusunan RPJM kabupaten kota. RPJM merupakan pedoman penyusunan Renstra, selain itu RPJM dijabarkan dalam bentuk RKP. Kemudian sama dengan yang di bawah penjelasannya, RKP ini merupakan pedoman penyusunan RAPBD
RAPBN selain juga diacu untuk penyusunan renja kementerian lembaga. Yang bawah juga gitu, RKP Provinsi, pedoman penyusunan RAPBD, dan diacu untuk penyusunan renja, demikian juga di tingkat kabupaten kota. Yang saya perlu jelaskan, yang di garis merah ini ranah penganggaran, dan yang di sebelah kiri adalah ranah perencanaan. Mudah-mudahan kalian paham ya. Selanjutnya, hubungan perencanaan dan penganggaran pusat. Kalau yang di atas, ini pemerintah pusat, yang di bawah pemerintah daerah. Penjelasannya hampir sama, kita contohkan yang di daerah saja ya. RPJP daerah dipedomani untuk penyusunan RPJM. RPJM daerah dipedomani untuk penyusunan Renstra SKPD, selain juga tahunannya dipedomani untuk penyusunan RKP daerah. Nah, pada saat ini sudah jadi, diperlukan musrenbang di tingkat daerah itu, musrenbang kabupaten kota atau provinsi, ini untuk disepakati sehingga RKP tadi bisa ditindaklanjuti dalam bentuk renja SKPD dan merupakan bahan penyusunan KUA PPASP yang tadi untuk disampaikan ke DPR. Setelah itu disetujui, maka kita menyampaikan RAPBD ke DPR. RAPBD yang sudah disetujui, maka lahirnya APBD. APBD ini akan kita tindaklanjuti menjadi keputusan kepala daerah tentang rincian APBD yang bahannya berasal dari RKA SKPD, di mana RKA SKPD ini mengacu pada renja SKPD. Nah, ada garis kuning di sini yang saya tulis ini, sebelah kiri ranah perencanaan, yaitu Bapeda atau Bappenas tingkat nasional, dan yang sebelah kanan ranah penganggaran, yaitu Menteri Keuangan atau BPKAD di tingkat daerah. Anda paham ini semua? Nah, terima kasih kalau paham, kita akan lanjut dengan umpan balik ya. Coba kita sedikit diskusi. Ini umpan balik, ini mengharapkan apakah Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama, sebutkan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional dan masa berlaku dokumen. Ayo, siapa angkat tangan? Vila, silahkan. Baik, Pak. Saya coba melihat lagi. Untuk nasional, perencanaan pembangunan yang pertama itu yang paling panjang 20 tahun, RPJP nasional. Kemudian ada RPJMN 5 tahun, Renstra Kementerian Lembaga 5 tahun, lalu RKP 1 tahun, yang kemudian ada Renja Kementerian Lembaga juga 1 tahun. Oke, terima kasih. Tepat ya, berarti Anda tadi sudah memahami apa yang saya sampaikan. Nah, pertanyaan kedua, untuk penyusunan APBD setiap tahun, APBD tahunan itu, Bapeda Kabupaten Kota, ini daerah ya, mengacu pada dokumen perencanaan apa? Apakah RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, atau Renja Perangkat Daerah? Coba, cuma satu, silakan Pak Adi. Mengacu pada RKPD, Pak. Ya, betul. Kenapa dia mengacu pada RKPD? Karena RKPD disusun per tahun, Pak. Per tahunnya, sementara yang lain 5 tahun ya, bahkan ada yang 20 tahun. Oke, good, terima kasih. Jadi untuk penyusunan APBD, gitu ya, kalau di daerah kan sebelum APBD, RAPBD. RAPBD disusun dari KUA PPAS. Nah, ini mengacunya pada RKPD ya. Oke, terima kasih. Satu lagi, kita masih punya waktu. Saya tadi sudah menjelaskan tentang arsitektur perencanaan pembangunan. Anda paham tadi? Arsitektur perencanaan pembangunan. Coba ada yang bisa maju ke depan sini untuk menjelaskan tentang arsitektur perencanaan pembangunan daerah. Ada siapa angkat tangan? 1, 2, 3, silakan. Bawa anu ya, mic-nya ya. Ini nih. Ya. Ayo 2 menit. Saya izin Bapak dan Ya. teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan tentang arsitektur dokumen rencana pembangunan daerah. Yang pertama, dari dokumen RPJPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD. Kemudian dokumen RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD,
dan RKPD. Dari Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD, kemudian untuk RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPA yang diserahkan oleh eksekutif kepada pihak DPR agar menjadi rancangan APBD. Kemudian rancangan APBD berdasarkan acuan juga dari RKAPD yang diturunkan dari Renja PD, dan rancangan APBD ketika disetujui oleh DPR akan menjadi APBD. Kemudian APBD akan ditindaklanjuti menjadi dokumen DPA perangkat daerah. Ya, bagus sekali. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, syukur saudara-saudara, waktunya juga sudah habis gitu ya perkuliahan kita, dan saya anggap Anda cukup paham apa yang saya sampaikan pada hari ini. Masih ada pertanyaan? Cukup ya, sudah jelas ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan nilai tambah bagi saudara-saudara dalam pengembangan ilmu berikutnya. Kebetulan Anda kan memang mahasiswa Magister Administrasi Publik FISIP Unsri dan wajib tahu tentang manajemen perencanaan dan penganggaran pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah. Saya kira cukup pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir. Sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, tingkat kehadiran harus 90%. Demikian saja, lebih kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.